Oke, Kak. Buka teorinya dulu, klik kanan. Oke, kemudian nomor 5. Oke, boleh stop share. Aska boleh share screen. Ini kita belajar tipe data ya. Aska, sudah share screen? Silakan. Aska Makarim, halo. Ya, Miss. Oke, silakan share screen. Buka yang harus kita belajar hari ini. Oke, reload dulu. Loading ulang. Ya. Ya, klik kanan kayak biasa. Dokumentasi dulu apa langsung nomor 5, Miss? Dokumentasi dulu, klik kanan. Oke, boleh stop share. Agatha boleh share screen. Udah bisa datang. Ya, buka dokumentasinya udah dibuka. Oh, udah bunga matahari, buka nomor 5. Sip. Bagus sekali. Thank you, Agatha. Kiera, boleh share screen. Oke, sudah dibuka, sudah. Silakan buka nomor 5-nya. Oke, Kiera boleh stop share. Keisha, boleh share screen. Iya, oke, buka. Oke, boleh deh buka itu dulu ya. Unaisa boleh share screen. Keisha boleh stop share. Thank you. Oke. Course. Sebelah kiri atas. Yang atas lagi. Bukan, bukan. Nah, ini. Yang atas ya, course. Ini kelihatan nggak ya? Halo, Naisa. Halo, halo. Yang ini Naisa dibuka. Sudah aman? Naisa, ini ketutup sendiri otomatis atau gimana nih? Sebentar, Miss. Oke. Oke, saya mulai aja materinya dulu ya, Naisa ya. Nanti kamu jadi guide pertama saja. Hari ini kita belajar soal string. Minggu lalu kita belajar variabel. Nah, sebenarnya string udah sempat kita bahas beberapa kali ya. Jadi basic dari pembelajaran logaritma program itu adalah bahasa. Nah, termaksud basic-basic dalam bahasanya. Nah, oke. Salah satunya yaitu tipe data. Nah, saya cukup sering untuk bahas soal tipe data ini ya. Nah, di sini ada variabel string. Ini di sini bahasanya semua fungsi yang akan kita kaji selanjutnya menurut hasil mengembalikan nilai tertentu. Mengembalikan nilai tertentu ke cara kerjanya. Jadi setiap program itu akan mengeluarkan atau mengembalikan suatu nilai. Nah, nilai itu bentuknya bisa dalam bentuk number, bisa juga dalam bentuk teks. Nah, kita ngomongin soal variabel string. Apa variabel string? Adalah variabel yang isi nilainya adalah teks. Nah, sebagai contoh,
kita punya variabel namanya hasil. Nah, hasil itu mengembalikan suatu argumen yang bentuknya teks dengan nama fungsi tertentu. Nah, padahal maksudnya variabel itu sebenarnya kan bisa menyimpan dua data, bisa number, bisa teks. Nah, tapi di sini kita ngomongin soal variabel string yang mana string ini adalah suatu teks. Nah, salah satu nama fungsi yang kita gunakan dan selalu akan menghasilkan string adalah input. Jadi apapun yang kalian masukkan, walaupun itu number, di input akan terbacanya sebagai teks. Jadi tidak mungkin kalau kamu panggil si hasil ini, terus kamu isinya misalkan di sini input, terus argumennya kamu bilang tuliskan nomor sepatu gitu. Atau berat badan atau apalah gitu ya. Nah, kan harusnya misalkan 36 gitu kan. Nah, tiba-tiba kita mau kuadratin si hasil. Misalkan, oh kita panggil aja hasil. Hasil pangkat 2, misalkan gitu. Nah, maka ini tidak akan terbaca sebagai hasil pangkat 2, tapi dia akan bilang error. Kenapa? Karena input akan menghasilkan teks-teks tidak mungkin bisa dihitung dalam bentuk number. Seperti itu ya. Salah satunya input, tapi nggak semua input ya. Maksudnya nggak semua perintah itu adalah input gitu. Maksudnya kayak input posisinya. Nah, ini nggak ada panahnya. Jadi bingung. Nah, oh malah saya interpreter. Bawah dulu. Oh iya benar. Sorry. Nah, bawah dulu. Pertanyaan dulu untuk string. Ini contoh-contoh doang. Nih. Oh, ini yang kedua. Nah, misalkan kalau string, maka pengaruhnya apa? Kalau string, maka bisa dihitung yang namanya len. Nah, len adalah perintah baru untuk menghitung berapa banyak karakter yang diinputkan atau yang ada. Misalkan, si ini tempat yang menakjubkan gitu. Maka pada komputer atau Python, dia akan menghitung berapa banyak karakter yang dimasukin. Jadi karakter itu berarti dari ini sampai tanda seru. Termaksud spasi. Ya, dia akan menghitung dari awal sebelah ujung kiri sampai ujung sebelah kanan kalimatnya, maka dia akan hitung berapa banyak karakter yang ada di situ. Nah, kita gunakan len untuk menghitung itu. Nah, contohnya, dia menghitung feedback yang isinya adalah, ini adalah tempat yang menakjubkan. Maka dia akan bilang karakternya ada 35. Ya, supaya kali lagi itu termaksud spasi. Ya, jangan sampai cuman gara-gara spasinya itu nggak ada bentuknya, terus kalian tidak hitung, tidak boleh ya. Nah, sebagai contoh, cara menghitung sebenarnya komputer itu menghitung pada line atau variabel string itu bagaimana? Dia menghitung mulai dari ujung yang hitungannya mulainya dari 0, bukan dari 1. Ingat ya, kita menghitung memang dari 1, tapi komputer menghitung dari 0. Ya, jadi berbeda. Dia akan menghitung huruf paling kiri dengan 0, 1, 2, dan seterusnya termaksud spasi. Jadi spasi juga dihitung. Nah, di sini makanya, tapi di sini sebenarnya agak salah ya. Ini harusnya spasi juga dihitung. Elemen spasi dihitung ya. Jadi ini langsung T4 ini salah sebetulnya. Kurang tepat ya. Ada pertanyaan dulu sampai len? Tidak ya? Nah, sehingga kita tahu bahwa oh ternyata suatu kalimat string yang disimpan pada suatu variabel string itu kita bisa panggil sebagian dengan memanggil urutannya. Gitu. Misalkan kalian mau panggil the.
Misalkan kalian mau panggil di sini, dia mau memanggil si feedback yang urutan ke 0 ya, pasti dia manggil si W kan. Nah, tapi kita juga bisa memanggil beberapa kalimat dengan cara yang sama ya, feedback juga seperti ini. Tetapi misalkan kita mau ambil D-nya atau box-nya deh. Maka kita akan mulai dari siapa? B. B itu di urutan keberapa? 9. Sampai berapa? Sampai 11 ternyata. Nah, nanti dia akan terambil box. Jadi, karena kita tahu posisi setiap karakter, maka kadang-kadang kita bisa memanggilnya dengan cara pakai kurung siku saja. Ya. Ini sudah diinfokan tadi ya. Nah, sebagai contoh diambil 0, maka dia akan keluar W. Kalau di print simbolnya. Kemudian, ya kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah saya bahas tuh. Kalau mau ambil sebagian, maka tulis angka paling awal yang mau diambil, tulis angka paling akhir yang posisi paling akhir yang mau diambil. Ini masih sama. Nah, juga kalian bisa juga kalau tadi kan memang disimpan dalam variabel sport ya. Seperti ini. Kemudian jadi sportnya langsung dipanggil seperti itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa juga kalau kalian nggak perlu buat variabel. Jadi langsung aja dipanggil aja. Kalian sudah tahu si boxing. Nah, yang mau dipanggil dari urutan 1 sampai 3 berarti 1, 2, 3 oksi ya. Okse doang. Oksi sih harusnya. Kemudian kalau 1 terus nggak ditulis angkanya seperti ini, maka dia akan nulis sampai akhir. Oksi. Mulainya dari 1. Jadi kalau kalian mulainya dari 2 berarti sing doang. Nah, itu namanya slice ya. Yaitu ekstraksi sebagian karakter dari suatu string. Ekstraksi itu maksudnya ngambil sebagian gitu ya. Tidak seluruhnya. Nah, kalau kemarin kalian juga sudah kenal namanya lower, yang kemudian dicek pada suatu variabel tertentu. Nah, jadi ada juga perintah lain yang namanya find. Find adalah mencari, misalkan find itu kan mencari ya. Mencari kata avocado. Maksudnya mencari itu apa? Maksudnya dia akan mencari si A ini atau huruf paling awal dari avocado, posisi di dalam suatu stringnya, full stringnya itu di mana gitu. Maka dia akan ngeluarin huruf A posisinya di mana. Maka dia akan keluarin 12 gitu. Kalau di print position. Jadi kalau mau find itu bukan dia nemuin si avokadonya, tapi dia menemukan posisi huruf awal dari avocado. Seperti itu ya. Itu gunanya find. Kemudian, oke. Nah, di sini metode dalam pemanggilan suatu variabel yang dipanggil untuk merubah atau mencari atau bisa juga membuat si string itu menjadi besar atau menjadi kecil gitu ya. Namanya method. Jadi si method name itu kayak yang tadi find. Terus kalian juga sudah kenal lower, upper. Ini kan untuk memperbesar sama memperkecil huruf. Find untuk menemukan suatu kalimat string. Nah, sedangkan object name di sini variabelnya. Jadi saat variabel digabungin sama suatu metode tertentu, maka metode ini akan sesuai fungsinya gitu ya. Sesuai fungsi kan tergantung fungsinya dalam suatu argumen. Di sini argumennya apa begitu ya. Misalkan dia find berarti dia akan mencari posisi angka awal dari suatu argumen yang diberikan. Kalau lower berarti akan membuat ya pada misalkan di sini object name pada variabel akan memaksakannya menjadi huruf kecil semua dan seterusnya. Yang metode yang kita baru pelajari adalah lower, upper gitu saja dulu ya, sama find.
Oke, ya kira-kira seperti ini. Terus dia find position, ya udah dia akan printnya 12. Dia ngasih tahu kalau posisi avocado itu ada di karakter ke-12. Nah, sama ya, find gitu. Nah, di sini ada interpreter. Adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Misalkan di sini, mari kembali ke contoh dengan tipe data. Nah, misalkan di sini ada poin 1 sama poin 2. Nah, poin 1 adalah dia tetap ngasih rating. Misalkan orang pertama lah gitu. Atau dia memberi review 1 sampai 5 ya. Kemudian yang pertama gitu, reviewan pertama, terus reviewan kedua gitu. Misalkan dia mau validasi gitu kan antara hotel sama restorannya. Kemudian digabungin untuk jadikan total nilai, harusnya kan. Harusnya menjadi total nilai. Tapi ternyata hasilnya tidak akan seperti yang kita mau karena interpretasi dari komputer, poin 1 sama poin 2 adalah string. String saat ditambahkan, maka misalkan kamu masukin si 5. Nah, terus restorannya kamu nggak suka, misalkan kamu kasih 3 gitu. Nah, 5 sama 3 dianggap sebuah string atau teks. Sehingga, kalau kalian tambahin 5 ditambah 3, bukan berarti 8, bukan. Tetapi, sama interpreternya, dia membacanya 5-3. Dia hanya menggabungkan kalimat 1 dengan kalimat 2, di mana kalimat 1-nya 5, kalimat 2-nya 3. Walaupun menurut kita itu sudah angka, tapi komputer tidak membaca itu seperti angka biasa. Sampai sini paham? Itulah kenapa input itu didefinisikan sebagai string, karena ya memang terbacanya string, bukan angka. Walaupun kalian masukin angka. Lalu bagaimana caranya? Ya kita harus menambahkan suatu perintah yang menunjukkan bahwa si poin itu adalah suatu angka. Jadi kita harus kasih tahu dengan sangat jelas pada interpreter bahwa itu angka loh. Caranya tambahin int, atau kalian kalau misalkan angkanya desimal, kalian bisa pakai float. Float. Tapi biasanya kita pakainya int ya, karena kita pakainya yang bulat biasanya. Nah, baru di sini dia mendefinisikan dengan benar, yaitu kalau kita masukin 5 ditambah 3, maka dia akan menghasilkan 8. Itu benar. Jadi harus ada perintah tambahan yang menggambarkan bahwa dalam input itu adalah angka dengan menambahkan int. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau kalian juga bisa, kalau misalkan ternyata saya mau masukin hari, bulan, dan tahun. Oke lah. Kalau tahun di sini nggak ada ya. Nah, kalau hari terus ditambahin sama bulan kan aneh. Misalkan kalian mau masukin harinya 14. Ditambah bulannya 2. Jadi 16. Apa satuannya nggak jelas kan? Jadi aneh. Nah, kadang-kadang juga boleh kalau memang diinputinnya angka, ya di sini kan kalau nggak pakai petik angka ya, maka dipaksa string pakai str boleh juga. Jadi kalian boleh menginterpretasikan sesuatu sesuai dengan yang kalian mau buat gitu. Kalau misalkan mau angka ya berarti harus tambahkan interpreter angkanya, yaitu int atau float. Tapi kalau misalkan mau paksakan menjadi string kemudian ternyata yang diinputkan adalah angka, ya maka ubah dulu kejadian string pakai str. Ada pertanyaan dulu sampai interpreter? Cukup? Kalau cukup, kita akan mulai. Onaisa, boleh silakan share screen. Oh ya, di sini ada catatan ya. Ya kalau misalkan dia angka, ditambah ya dia akan ngasihin tambah. Kalau kali dia akan hasilin kali kalau dia angka. Kalau bukan, kalau string, maka dia cuma gabungin 2 kata gitu. Ditempel masing-masing, kalau dia tambah, kalau dikali, maka dia akan mengulang hal itu sebanyak pengalinya. Kalau dia bilang 3 kali, berarti 3 kali keren gitu. Kalau 5 kali, maka 5 kali keren gitu kan. Tapi kalau string kemudian dikalikan, maka akan menghasilkan suatu error, tidak terbaca oleh interpreter. Oke, ada pertanyaan dulu. Denti, Aska, Keisha, Azra, Yera, Gatau, Naisa, dan Yoga. Tidak ada, Miss. Nggak ada, Kak. Unaisa akan jadi guide nomor 1.
Oke, very good. Nomor 5. Oke, dia bilang pasti tentang string kan? Oh, belum kebuka. Yang lain udah bisa jawab kalau tahu ya. Boleh coba menjawab dengan materi yang sudah saya berikan. Coba di-reload sekali lagi, Unaisa. Belum bisa, Miss. Oke, kalau begitu nanti dibuka ya Unaisa ya. Semoga segera. Yoga boleh jadi guide pertama ya. Gak apa-apa ya Unaisa ya. Ya. Nanti kalau sudah terbuka terus ketinggalan, boleh nanti bilang ke saya. Nanti saya liatin. Oke. Juga tadi agak late ya, agak terlambat ya. Oke, tapi sudah bisa Ya. menjawab. Good job. Oke, di sini ada yang benar dan salah, tapi kalian harus pilih yang benar tentang string. Jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai -1. Oke, tadi nggak kebahas karena sedikit ya. Nah, ini misalnya bahas dulu. Jadi kan tadi ada find ya. Nah, si find itu akan mencari sesuatu. Tapi kalau misalkan ternyata kalimatnya nggak ada di dalamnya, maka dia akan ngeluarin angka -1, itu betul. Jadi -1 artinya bahwa kalimat atau kata yang mau dicari pakai find itu tidak ada. Kalau ada kan dia akan kasih tahu ya nomor berapa angka hurufnya dimulai. Nah, kalau nggak ada dia kasih -1, itu betul. Yang kedua, elemen string atau karakter dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul ya, memang bisa diambil dari indeks urutan yang tadi saya berikan. Kemudian yang ketiga, elemen karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0. Betul ya, menghitungnya bukan dari 1 seperti kita, tapi mulai dari 0. Itu juga betul. Kemudian berarti kan yang bawahnya kebalikan ya juga ya. Nomor 4 berarti salah. Kemudian nomor 5, Anda dapat memotong fragmen dari string dengan menentukan indeks awal fragmen dan indeks akhir setelah fragmen. Ini maksudnya slice, yaitu kamu ambil dari kalimat string terus misalkan mau ambil sebagian. Maka ambillah, misalkan mau ambil posisi dari 5 sampai 10, itu bisa. Maka itu bisa ya. Jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, maka fungsi membalikan ke 0. Ini berkebalikan sama -1 ya. Maka oke. Everything is okay. Mistake. Oke, ada yang mistake sebentar. Elemen karakter string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0. Bukan. Iya benar. Sebentar. Dapat diperoleh melalui indeks. Elemen karakter dapat diperoleh melalui indeksnya. Elemen string itu udah benar. Kok salah ya? Yang terakhir bukan yang nggak di checklist, Miss. Kan tadi katanya jika tidak ada nilainya Oh min iya, satu. enggak ada. Kan mengembalikan -1 kan tadi ya. Yang terakhir enggak juga. Soalnya kan berkebalikan dengan 1. Yang pertama maksudnya, yang -1. Kan sudah benar -1. Nah, coba checklist. Oke, good job. Seperti biasa, di sini ada pengetikan yang menyimpan suatu string namanya bunga matahari 4. Silakan yang lain juga lakukan hal yang sama. Kemudian disimpan pada suatu variabel lain namanya rating hotel, di mana dia akan mengambil angka 4 itu. Maka posisi angka 4 itu sebenarnya ada di karakter ke-23. Oke, very good. Oke, very good. Nice. Continue. Nah, ini juga sama. Nah, di sini ada metode lower, di mana dia akan memaksakan feedback, yaitu variabel
Ini harusnya bukan feedback ya. Enggak. Harusnya masukan ya. Bukan feedback. Masa feedback lagi itu salah ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya tetap feedback nulisnya. Tapi harusnya masukkan dong variabel yang di atas dong yang dibuat lower. Kan feedback kan nggak ada yang dimasukin gitu ya. Ini kalian harus agak teliti juga bahwa nggak ada yang sedikit error beberapa ya. Kayak misalkan di sini feedback ini harusnya yang dipanggil masukkan dong di variabel yang pertama. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu. Coba di reload. Siapa? Yoga. Nah, yes. Yang lain juga error? Aku juga sama. Iya, Kak, aku juga error. Iya, Miss, dari tadi error. Coba di reload lagi sambilan saya akan lapor ke ini dulu. Oke, coba reload ulang. Kenapa ya? Aduh. Coba di reload dulu ya. Yang lain. Oke, sambil gitu. eh, Servernya error ya, Miss. Kayaknya iya deh. Soalnya semuanya error juga bersamaan. Oke. Bentar. Ini problem waktu. Oke, kalau gitu saya buat sama sekali nggak bisa dibuka ya. Iya, Kak. Oke. Nah, gitu saya bahas teorinya full dulu aja deh. Atau ada satu. Di saya kebuka nggak ya? Soalnya saya kan LMS ya. Kalau masih bisa kebuka, jadi bisa disimpan aja di Google kalian. Bentar dulu. Hmm, gitu. Tunggu sebentar ya. Ada salah satu cara ini karena saya mohon maaf banget ya. Ini karena error, kita coba pindah ke salah satu server umum yang bisa diakses walaupun bahasanya sebenarnya sedikit berbeda sama Python, cuman mirip. Jadi kalian bisa buka email kalian masing-masing dulu sementara. Terus
Share screen-nya. Oke, bisa stop share dulu sebentar. Stop dulu ya, oke. Jadi buka ke email Google, harus Google ya. Ini sementara sampai kita ada kabar baik. Soalnya kayaknya semuanya error, nggak cuma saya. Sorry banget ya. Nah, jadi terus baliknya langsung ke Drive. Nah, kemudian di New, karena ada New ya. Terus More, ada namanya Google Collaboration. Ini adalah program yang disediakan oleh Google yang kalian bisa pelajari untuk belajar bahasanya ya. Lumayan banget bisa. Gitu ya. Nah, jadi misalkan print terus hello world ya. Ini saya mau kasih tahu kalau memang beneran bisa. Terus tapi play-nya di sini. Run-nya. Sementara Itu play-nya di mana, Miss? di sebelah sini nih, ada yang play di sebelah sini. Nggak, maksudnya ke situnya di mana? Nggak Aku sih ngeliat tadi. saya ulangin ya. Kalian harus buka Google dulu, terus masuk ke Iya. Drive. Oh, ke Drive. Ya, semuanya coba dulu ke situ ya. Sampai ini baik-baik saja. Sambil dibuka ya. Jadi jangan dibuka di tab yang sama di course. Jadi course-nya tetap dibuka dan coba di reload lagi. Nah, tapi sambil nunggu daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Mending kita tetap belajar, tetapi dengan basis lain gitu ya. Nah, saya sediakan salah satu bahasa yang bisa kalian gunakan sebenarnya secara gratis, itu ada namanya bahasa, ya Python juga, cuman dia ada sedikit perbedaan, cuman nggak kelihatan banget sih. Nah, terus di sini, more. Terus Google Collaboration dibuka. Diklik. Nanti masuklah. Udah bisa? Di aku nggak ada Google Collaboration, Kak. Oh, iya. Masih sih? Di more dulu. Iya, Kak, cuman ada kayak apa ya tadi? Jamboard, terus Coba-coba ya, Ra, boleh share screen. Yang lain ada ya nggak? sebentar. Masa cuma saya doang yang ada? Nggak mungkin. Soalnya itu Google saya bukan Itu juga nggak ada, Kak. nggak ada juga. Masa sih? Nggak ada. Iya, Kok bisa? Apa Jambor ya sekarang ya? Kalian baru buatnya tahun berapa? Soalnya saya masih tahun tua kan kalau saya. saya adanya ini aja, Kak. Aku coba sih lihat. Belum. Jamboard ya. Apa script apps ya? Yang lain sama. Udah bisa, Kak. Ada yang bisa nanti? Udah bisa. Sama nggak ada, Miss. Nggak ada. Algoritma aku udah bisa, Kak. Oh, course algoritmika udah bisa. Oke, udah Nggak bisa. bisa. Coba dibuka lagi. Coba. Tadi yang share screen siapa ya? Harusnya juga ya? Saya. Ya, silakan. Udah bisa? Oke, sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita lihat tugasnya. Di sini dia menyimpan suatu input, ya berarti string. Tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Ini udah sama ya. Biasanya mohon untuk cek dulu kata-katanya apakah sudah sama, besar kecil, spasi dan lain-lain. Nah, luar biasa ini jangan masuk ya. Karena itu yang akan dimasukin, diketikkan sendiri. Nah, sini panjang ini apa nih? Kita nggak tahu. Nah, tapi kita lihat dulu. Di sini dia akan bilang, terima kasih atas umpan balik yang rinci. Ada banyak 11 karakter di dalamnya. Nah, di sini dia manggil panjang. Terus dia menghitung karakternya. Kira-kira harusnya pakai perintah apa juga?
Untuk menghitung karakter. Yang lain juga boleh jawab, selain Hyuga. Boleh open mic aja. INT bukan, Miss. INT untuk angka, Kak. Jadi bukan. Eh, Yang lain, Yara, Agatha, Danti, Oneisa, Keisha, Azra. STR. STR adalah untuk memaksa dari kalau misalkan itu adalah angka, terus kita paksa jadi string. Karena kita butuhnya string. Misalkan tadi hari, bulan, tanggal itu kan nggak mungkin tuh bulan sama hari ditambah. Nah, kita paksain pakai jadiin teks dengan STR itu benar. Tapi kalau untuk menghitung karakter, maka bukan. Gitu. Yang lain, lagi, satu lagi orang, kalau masih salah saya kasih tahu. Input. Len bukan, Kak. Len, betul. Tapi nggak pakai input, Naisa. Len aja. Len. Ya, yang dipanggil adalah variabel feedback. Jadi feedbacknya tetap dipanggil. Feedback dulu. Feedbacknya dipanggil. Caranya panggil dulu variabel lain, lalu titik, metode len. Oh, langsung len aja. Lennya len. Feedbacknya nggak usah. Feedbacknya tidak perlu. Itu kita nggak pakai metode ya. Langsung len, terus di dalam feedback. Buka kurung, baru dipanggil feedbacknya. Nah, iya seperti itu. Good job. Oke, lalu tutup. Play. Oke, lalu masukin apa aja bebas. Kayak mau nge-review di Shopee, Tokped gitu. Wah, bagus sekali. Nggak suka deh misalkan apa gitu ya. Nah, misalnya barangnya rusak. Nah, dia akan menghitung kalau rusak itu ada 12 karakter. Boleh di checklist sekali lagi juga. Checklist dulu ya. Dia nggak kesimpan biasanya kalau nggak checklist. Coba dulu lah ya. Nah, coba sekali lagi. Nah, gitu ya. Jadi harus di checklist dulu, dia nggak kesimpan nanti. Thank you juga sudah share sama teman-temannya. Oke, yang lain gimana nih? Coba saya cek 2 orang ya. Keisha, boleh share screen? Bentar. Ya, oke. Oke, coba play lagi. Oke, bebas. Barangnya rusak. Cek, enter dulu. Yes, good job. Bagus sekali, Keisha. Saya stop ya. Azra. Azra mana? Oke, Azra boleh share screen. Satu lagi, saya cek dulu. Jadi kecek beberapa ya, gantian ya. Yang lain kalau ada problem boleh cut langsung aja saya belum hijau Kak gitu. Ya. Oke, very good. Sekaligus Azra akan jadi guide kedua ya, di nomor 5 boleh dibuka. Baik, Yang Kak. lain aman ya? Yera, Unaisa, Agatha, Danti, Azka. Aman, Kak. Oke, very Sudah, good. Miss. Oke. Nah, sekarang pelanggan memilih bangunan 2, 7, dan 9. Di mana 2, 7, dan 9 itu disimpan di variabel bangunan 1. Kemudian bangunan 1, kemudian bangunan 2. Ini tuh bangunan 1, bangunan 2, dan bangunan 3 ya. Ini kesimpan di situ. Tapi feedbacknya masih kosong, dia pakai slice, yaitu pakai kurung siku. Dia harus manggil sesuatu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, bahwa yang dikeluarin adalah 2, 7, dan 9. Nah, berarti kita harus panggil 2 ini di karakter keberapa, 7 itu di karakter keberapa, 9 itu di karakter keberapa. Nah, lihat kalimat pada feedback. Nah, ada angka 2, 7, dan 9. Nah, bagaimana memanggilnya? Hitung karakternya, dihitung dari 0. Angka 2 itu ada di karakter keberapa? Hitungnya dari 0. 7 itu keberapa, 9 itu keberapa. Lalu masukin angka urutannya di dalam bangunan 1 untuk nomor 2, bangunan 2 itu untuk nomor 7, bangunan 3 itu untuk nomor 9. Coba Azra, kira-kira 2 itu ada di urutan keberapa dari gedung? Hitungnya dari 0. Maksudnya itu hitungnya dari misalnya 0, 1, 2. Iya, betul. Jadi gini, Oh, gedung.
Mm. Berarti 0, 1, 2. Misalnya saya mau panggil U. Berarti U itu ketiga. Nah, Oh, kalian terusin sampai 2. Nah, 2 ini di posisi keberapa kalau dihitung dari 0? Dari gedung. kalau tanda kutipnya nggak kehitung, Kak? Enggak. Spasi yang kehitung. Spasi kehitung ya. Dimasukin ke dalam suku. Ya. Kemudian 7-nya, koma juga kehitung ya. Titik, pokoknya kehitung. Cuman petikan memang cuman dalam string gitu ya. Jadi enggak kehitung. Oke, kalau sudah yakin tutup bookletnya, kemudian play. Nah, 000, berarti kehitung. Nah, Nah, bisa turunin atau naikin dulu. Tadi yang 11 itu koma loh yang kebaca, berarti 11 itu koma. Berarti kalau mau ke 7 tambah 2 karena ada spasi kemudian 7. hmm, Coba deh play lagi deh play. Oke, di sini nih saya liatin ya. Di sini kan koma, terus spasi berarti ya. Nah, ya. berarti 8 ini adalah posisi koma. Berarti mundurin 1 kan untuk kedua. 7. Ya, 7. Coba 8-nya diganti 7. Coba aja. Nah, Nah, berarti ini kemudian spasi itu kan bisa di sebelum sama setelah ya. ya. Ya, coba kira-kira menurutmu sebelum apa setelah? Bebas aja kan nanti tinggal ganti aja. Kalau masih salah gitu. 9 juga spasi loh, bisa setelah, bisa sebelum. Nah, coba play. Nah, udah dapet deh 279. Checklist dulu. I- Oke, very good. Very good, Ajra. Oke, Ya. saya cek lagi ya. 2 orang ya. Danti boleh share screen. Oke, Kak. Dihitung ya, hitungnya dari 0. Oke, Danti udah good. Very good, boleh stop share. Agatha boleh share screen. Ketinggalan saya masih di nomor 4. Apa? Ketinggalan. Kedengaran? Halo? Oh, kedengeran. Boleh share screen? Kedengeran. Agatha boleh share screen biar saya lihat. Yang lain aman? Kalau belum hijau boleh bilang. Oh iya, ketinggalan di 4. Yang Kok nggak bilang? Oke. agak lalu tadi setelah itu. Ya, len. Dia pakai len di sini. Untuk menghitung karakter. Sama dengan len. Terus panggil variabel di atasnya, yaitu feedback. Ya, bisa dengar. Tapi saya selesaiin 4 dulu ya. Nanti saya terusin dulu teman-teman. Baru nanti saya balik lagi ke Agatha berarti ya. Oh, tadi panjangnya harus tetap ada dong. Oh, ada. Panjang sama dengan, maksud saya gitu. Nah, ya. Terus panggil feedbacknya dalam kurung. Iya, seperti itu. Lalu nanti kamu boleh review pakai kata-kata sendiri ya di sini. Yang lain boleh lanjutin. Kalau misalnya ada yang tidak hijau, boleh bilang. Play dulu. Terus masukin review bebas, 2 kata aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, oke, ntar. Sekali lagi checklist. Bukan di situ. Dibiasakan untuk checklist ya. Soalnya dia nggak kehitung kalau nggak checklist dulu. Ya, coba lagi. Oh, coba. Nah, kehitungan baru. Tapi saya satu dulu ya, Agatha ya. Nanti saya balik lagi. Saya akan cek terus nanti after this. Yang lain, ada yang belum hijau. Keisha akan jadi guide nomor 6. Boleh share screen, Keisha? Oke, bentar. Oke. Ke semuanya, ini itu fotonya nggak kelihatan lagi. Reload dulu deh. Udah. Keisha, reload dulu. Nih, udah. Oh, udah kelihatan. Oke, good job. Pelanggan kami menyukai pemandangan laut. Nah, pemandangan laut ada di sebuah feedback atas. Oke, boleh tutup dulu. Nah, nanti dah pelanggan kami menyukai pemandangan laut. Nah, si feedback ini harapannya ada pemandangan laut doang.
Nah, kalau kita mau pemandangan laut, kalau kita mau ambil pemandangan laut doang, maka kamu harus buat misalkan A, 2, B, di mana A ini angka huruf pertamanya, B-nya huruf terakhir. Posisi huruf pertama dari kata yang mau diambil. Di sini kan pemandangan. Kira-kira huruf pertamanya apa? P. Ya, P-nya itu di posisi berapa kalau di dalam karakter? 0. 0. Berarti kamu tulis 0. Nah, huruf terakhirnya di mana? N ya. Laut ya. Iya, laut. Berarti apa huruf terakhirnya? T. T. Nah, maka hitung urutan T itu ada di karakter keberapa? Enam belas gak sih? Ya, boleh tulis aja. Nanti kalau salah kan tinggal gitu Ya. tambahin atau kurang. Boleh ditutup dan coba di play. Oke, very good. Checklist dulu. Checklist. Iya. Oke, very good, Keisha. Saya cek 2 orang. Unaisa boleh share screen? Unaisa udah bisa kebuka belum? Udah ya? Oke, very good. Boleh stop share. Yera. Yera boleh share screen? Oke, very good. Saya stop dulu ya, Yera. Agatha boleh share screen. Saya bantu untuk berikutnya. Agatha boleh share screen dulu? Oke. Oke. Nah, di bangunan 1 itu kan dia pengennya angka 2. Yera, di atas dong. Ke atas dulu sebentar. Ini scroll up di sini buklitnya. Oke. Nah, di sini kan dia ngeluarin 2, 7, dan 8. Kamu hitung, tuh 2 ini posisinya di berapa? Cara ngitungnya gini. Misalkan gedung, spasi 2. Nah, spasinya dihitung ya. 0, 1, 2. Jadi, hitung urutan tapi dari 0. Kira-kira 2 itu ada di posisi berapa? Terus kamu tulis angkanya di sini. Nah, 7 itu di posisi berapa? Koma sama spasi harus dihitung ya, Agatha ya. 9 itu di posisi berapa? Udah, angkanya masukin di sini. Jadi 7 di bangunan 2, 9 di bangunan 3. Ada pertanyaan, Agatha? Belum ini kedengaran. Kenapa? Kedengaran. Sudah paham? Belum sama. Oh, belum. Gedung 2, spasi. Jadi kan ini saya udah tulis ya, gedung 2. Nah, itu hitungnya, kamu kayak ngitung urutan gitu loh. Oh, kamu nomor sekian, kamu nomor sekian, kamu nomor ini kayak misalnya kamu kayak ketemu teman kamu lagi baris terus kamu hitungin urutannya gitu. Nah, sama hurufnya ini dihitungin sama kamu, tetapi dari 0 gitu, Agatha. Nah, kamu ingin mencetak angka 2, 7, dan 9. Sehingga kamu harus tahu 2 itu urutan ke berapa. Dari 0 hitungnya. Dari gedungnya G itu 0 posisinya. Nah, hitung terus sampai kamu di karakter kedua. Paham? Halo? Halo, Agatha? Ya, masih. Ngerti? Sudah mengerti atau belum? Belum mengerti. Belum mengerti? Ya. Belum. Nggak ngertinya gimana? Cara ngitungnya aja sih. Ya ini, saya udah ajarin. Kan gedung. Ini kan hurufnya ada gedung nih di feedback 1 nih. Nah, terus kan kita mau ambil cetak 2, 7, dan 9. Nah, hitung gedung sampai 2, itu kayak ngitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi semua karakternya dihitung termaksud spasi. Gedung. Ini saya contohin ya. G-nya 0, E-nya 1. Terus D-nya 2, U-nya 3. Dan seterusnya. Kira-kira 2 ini ada di posisi berapa? Diterusin.
Jadi 1, 2. Jadi bukan lompat-lompat, bukan. Benar-benar berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi mulainya dari 0. Ini udah benar-benar saya kasih tahu posisinya. Dicoba hitung. Kira-kira nomor 2 ada di posisi berapa? Bisa? Bisa hitungnya sekarang? Iya. Bisa, oke. Sekarang nanti urutan kedua kira-kira di karakter keberapa? Masukin angkanya. Jadi misalkan kamu dapat urutan ke 200 gitu misalkan. Saya contohin yang jauh ya biar kamu ngitung sendiri ya. Nah, 200 masukin di sini gitu. Misalkan yang 7-nya ada di 250, maka masukin angkanya di sini. Cuman kan di sini nggak mungkin sampai 200 kan sedikit ya. Itu ya Agatha, nanti saya cek lagi. Yang lain, yang nomor 7, ada pertanyaan? Belum selesai, Miss. Bingung. Oke, Aska boleh share screen. Oke. Coba. Oh, nomor 7 ya belum selesai. Nomor 6 maksud saya udah aman kan? Oke. Udah aman. Oke. Sekarang kita ke nomor 7 semuanya. Di sini nih memang banyak yang harus ditambahin ya. Nggak banyak, maksudnya nggak sesedikit yang sebelumnya. Di sini kan ada masukkan hidangan favorit Anda, restoran bunga matahari. Di sini dia akan masukin bebas. Ini bebas ya, jadi nggak perlu kalian tulis kue coklat, kebab panggang, dan sebagainya, nggak perlu. Nah, cuman, pemilik restoran menyukai spesialis kue coklat. Jangan ditutup dulu, saya. Jangan ditutup dulu ya. Nah, di sini ada kue coklat sama kebab. Nah, kemudian susun program yang meminta pengguna untuk hidangan yang mereka sukai. Mencetak hasil pencarian seperti pada gambar. Pokoknya dia akan mencari kata-kata kue coklat, kata-kata kebab. Nanti dia akan ngeluarin kira-kira posisi kue coklat yang dari tulisan kalian di hidangan, kira-kira itu ada enggak. Kalau enggak ada, dia akan kasih -1. Kalau ada, nanti dia akan keluarin angka posisi huruf pertama. Jadi si kue coklat, pokoknya kalimat-kalimat makanan di awal itu bebas. Nah, cuman yang kita mau cek itu kue coklat sama kebab. Nah, kemudian kita akan cetak 2 hal di sini ya, kue coklat sama kebab. Nah, maka di sini harusnya kita di sini ada searching 2, satunya bahasa Inggris, satunya bahasa. Di sini ganti aja searchingnya jadi cari 2, biar sama. Searchingnya jadi cari 2 aja. Oke. Terus udah itu hasil 1 adalah dia akan mencari kue coklat ya. Maka nanti kalau mencari pakai apa? Cari 1 titik find, betul. Oke, terus buka kurung. Sebentar. Hasil. Oh, manggilnya bukan dari cari 1, tapi dari hidangan. Jadi bukan cari 1, tapi dari hidangan. Baru yang ditemukan, baru cari 1. Di dalam sini baru cari 1. Kenapa? Karena cari 1 kue coklat ini yang kamu dicari kalimat kue coklat ya. Kemudian hasil, nah ini nggak boleh spasi ya di hasil 1 ya. Variabel tidak boleh terpisah oleh spasi. Enter dari sini ketemukan hasil 2. Ya, hasil 2. Tulisannya sama kecuali cari satunya. Cari satunya jadi cari 2. Yes, betul. Terus printnya tinggal tambahin yang 2. Dua dong. Kan print 1 udah. Nulisnya sama ya, spasinya dulu, bla bla bla, terus nulis hurufnya juga harus betul gitu ya.
Oke, good job. Boleh tutup. Nah, boleh masukin apa? Makanan-makanan yang disukai lah gitu misalkan. Oke, checklist. Checklist dong. Ya nggak apa-apa, -1 ya. Berarti kan nggak ada di hidangan itu. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Enter aja, enter. Nah, udah deh. Yang lain? Saya cek 2 orang. Bisa. Aku ada yang salah. Oke, Keisha boleh share screen. Agatha, setelah 2 orang ini, Agatha share screen ya. Di variabel 5. Iya, karena dia nggak boleh variabel itu dipisahkan oleh spasi. Minimal harus ada underscore. Kalau nggak, didempetin aja. Apa yang ini ya? Iya, Yang hasil 1 sama hasil 2, dua-duanya. Tidak boleh ada spasi dalam variabel ya. Kalau mau, berarti harus pakai underscore atau strip gitu. Atau simbol lain. Enter, checklist. Karena kita cuma mau ngecek ada kue coklat sama kebab nggak ya di makanan yang kalian suka di restoran Bunga Matahari itu misalkan. Nah, jadi kalau kalian nulisnya bukan kue coklat, maka ya dia akan ngasih instruksi untuk -1 gitu. Yang lain aman? Nanti, Yera? Yoga boleh share screen satu lagi. Yoga boleh share screen? Setelah Yoga, Agatha boleh share screen. Danti aman ada Danti? Perasaan udah bener tapi masih ngulang-ngulang gitu pas dimasukin. Oh, berarti belum. Coba share screen. Yoga aman, Yoga? Iya, udah bener sih. Oh, kamu cari 2 di nomor 8. Yang mana? Ya itu, cari-cari. Harusnya cari hasil kan? Oh, ini. Iya, yang nomor 8. Benar. Yang baris ke-8. Mana nih? Ini nih. Di stop dulu pakai pink. Terus ini kan hasil. Tapi kamu pakainya cari-cari. Padahal hasilnya hasil 2. Nah, gitu. Hasil 2. Nah, itu dihapus dulu beberapa yang kelebihan. Yes, oke. Nah, misalnya masukin kue coklat, dia bakal keluarin 0. Ya, karena posisi kue coklat ada di awal. Oke, very good. Nice. Yang lain? Yoga aman, Yoga? Unaisa? Yara? Azra? Agatha boleh share screen, saya bantu. Aman. Oke. Yang lain silakan baca bukletnya dulu di nomor 8. Oke. Nggak usah takut-takut, masukin aja angkanya. Berapa tuh Agatha? Kalau nomor 2 itu 7, berarti komanya 8. Spasinya 9. Nah, 7-nya berarti 10 gitu kan? Halo? Agatha? Halo? Boleh dibuka mic-nya? Iya, iya. Masih. Kalau 2 di posisi kamu bilang 7, berarti kan si koma kan 8. Spasinya 9. Berarti si angka 7 ada di 10. Gitu. Kan kita mau ngeluarin angka 7 nih. Nah, kalau 7-nya di 10, berarti spasinya di 11. D-nya ke 12. A-nya 13. N-nya 14. Spasinya 15. Berarti 9-nya 16 gitu. Cuma gitu. Coba di play. Oke, good job. Checklist. Seperti itu cara ngitungnya ya. Oke, very good. Nomor 6. Boleh dilanjut. Kita lihat dulu. Next, oke. Nah, dia mau ngambil pemandangan laut. Nah, caranya nanti kamu tulis angka ya.
Misalkan berapa gitu. Misalnya saya mau ambil 200 sampai 2000 gitu misalnya. Misalkan. Nah, si 2000 ini huruf awal, huruf urutan awal. Nah, 2200. Nah, ini urutan akhir. Nah, di sini pemandangan laut, huruf pertamanya P. Nah, posisinya di mana nih? Di sini urutan keberapa? Terus T itu urutan keberapa? Nah, tulisnya kayak gini ya. Ini sama begini ya. Jadi ada titik 2 dipisahkan. Nah, kamu hitung nih P-nya ini posisinya berapa urutannya. Kayak tadi ya, mulai dari 0. Terus T-nya juga urutan keberapa. Kayak kita tadi juga ngitungnya. Nanti dibuat seperti ini. Si T itu taruhnya di belakang, si P-nya taruh di depan. Gitu ya, Agatha ya. Oke, Agatha? Oke, silakan dihitung. Kita lanjut ke 8 dulu. Oh, Monaisa, silakan share screen. Untuk jadi guide nomor 8. Atau sudah selesai Monaisa di sini? Oke. Tempat yang sepi, 395. Ini nih panjang banget feedbacknya ya. Ini gak usah dicek dan gak usah di otak-atik ya. Pasti nggak ada yang salah kok, biarin aja. Nah, sekarang kamu punya cari 1 sama cari 2. Kemudian, oke, dia akan keluarin tempat yang sepi 395 dan enak min 1. Nah, itu dia akan menemukan nih si cari 1 sama cari 2. Nah, jadi 395 itu untuk mencarikan tempat yang sepi dan enak. Nah, cuman di sini dia akan print mereka gitu ya. Jadi, pertama di sini ada feedback low. Itu campur-campur yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, di situ kita akan buat feedbacknya itu menjadi lower semua. Makanya di situ feedback low. Jadi gimana cara buat feedback lower? Panggil aja variabel yang mau dibuat lower. Di sini kita mau panggil feedback ya. Maka tulis aja di sini feedback. Panggil aja variabelnya. Lalu titik dan lower. Terus kurung kosong. Yes. Ya, betul. Kenapa harus begitu? Karena biar kalau kita pakai tempat sepi yang hurufnya kecil semua itu terbaca. Kurung kosong. Bukan siku. Salah kurungnya. Yes, yang itu. Enter, ya sudah dibuat low ya. Ingat bahwa variabelnya baru namanya feedback low, jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian kita akan cari si hasil carinya. Maka pakai kayak tadi, hasil 1 sama hasil 2. Tapi kita mulai dari hasil 1 dulu. Hasil 1 akan mencari si cari 1. Caranya ambil feedback low. Panggil aja feedback low ya yang sudah dikecilin. Tulisannya harus benar atau enggak langsung pilih yang ini aja. Nah, titik find. Karena kita mau menemukan si cari 1. Terus masukin di dalam find-nya kurung itu cari 1. Oke, enter. Hasil 2 sama, tinggal cari 2. Cari 2. Nah, lalu kita akan print kan, kita akan cetak. Cari 1, hasil 1. Cari 2, hasil 2, gitu ya. Koma, spasi, hasil 1. Terus print yang kedua, sama. Tapi yang kedua, gitu. Oke, boleh di play, tutup dulu bookletnya. Oke, checklist. Oke, very good. Yang lain?
Ada pertanyaan? Saya tutup dulu. Azra boleh share screen? Iya, Kak. Oke, silakan. Kak, tadi saya mau nanya, Ya, kenapa tadi bisa feedback lower? Kan harusnya feedback low. Jadi oh, feedback lower. Low itu bukannya lower ya. metode ya. Low di sini kan bebas. Sebenarnya kalaupun nggak mau pakai low-nya, mau tulis feedback doang juga nggak apa-apa. Cuman ini nandain kalau dia mau buat feedback ini jadi huruf kecil semua pakai lower, makanya ditambahin nama variabelnya pakai low. Nah, jadi tapi kalau mau kalian mau ganti nama baru gitu, misalkan bunga juga boleh, tapi kan buat apa? Variabel kan harus dibuat yang cocok kan. Nah, kita mau buat feedback ini jadi kecil, makanya dinamain variabel baru namanya feedback low. Nah, caranya berarti panggil feedbacknya, ya panggil variabel yang mau dikecilin, kan feedback doang. Ya, titik. Nah, metodenya pakai lower. Yaitu cara untuk buat kecil ini ya kan pakai lower. Titik-titik. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, iya seperti itu. Buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, si hasil itu harus ditaruh di bawah feedback lower. Kenapa? Karena feedback lowernya ada di sini, di 8. Dia nggak akan terbaca. Kalau kamu mau play juga dia nggak akan kebaca karena dia ngebacanya dari atas. Copy aja. Azra, Oh, dari 5. Dari 5 copy cut gitu. Dipotong aja. Terus kamu pindahin. iya. Bloknya sampai bawah, nggak apa-apa deh. Satu-satu. Ya, paste satu lagi. Ya, nggak bisa. Oke, cut. Oke, boleh dihapus gitu. Oke, paste. Oke, sekarang enter. Lalu kamu print. Cari hasil 1. Koma ya. Nah, print lagi, cari 2, ya kan? Cari 2 kan tempat yang sepi, cari 1. Terus cari 2-nya enak. Hasilnya pakai hasil 2. Oke, boleh coba di play. Oke, checklist. Good job. Keisha, boleh share screen. Keisha. Keisha Jasmine. Miss. Oke. Habis ini Agatha ya. Nanti Miss Sutri cek. Di situ Agatha di 7 dan 8 ini. Nggak usah sekarang. Kita langsung pindah ke bagian kedua. Agatha bisa kerjain 7 dan 8 di rumah dengan recording. Atau dengan solution guide. Oh, udah good job. Very good, Keisha. Boleh stop share. Agatha boleh share screen. Semuanya udah boleh pindah ke bagian kedua dan coba dijawab duluan. Saya harus ke Agatha dulu. Jadi yang belum bisa terjawab boleh tunggu saya setelah Agatha ya. Oh, very good. Tinggal nomor 8. Kita back dulu ya, karena kelamaan nanti. Back dulu, ini pakai yang putih ya. Nomor 8, good job, good job. Agatha, very good. Nice. Ini back dulu di sini kalau nggak salah biasanya. Jangan ditutup. Kita langsung ke bagian kedua, Agatha. Saya guide juga bersama. Back aja dulu. Yang putih itu kotak putih. Kalau pakai back yang atas akan lama banget. Pakai yang putih itu tuh, ada kok dia ada di lambangnya kimia ya? Saya jadi bingung. Iya, itu, klik aja. Nah, tunggu sebentar. Kok pause-nya nggak ada ya? Coba reload dulu. Agatha. Oh, ada. Ada nih, course. Oh, ulang lagi. Oh, nice. Nomor 6 ya. Tinggal nomor 8 berarti bagus sekali, Agatha. Good job. Oke. Yang lain boleh membantu Agatha untuk menjawab yang berikutnya ya, yaitu tentang tipe data dan interpreter. Yang pertama, jawab yang benar ya. Interpreter adalah program khusus yang mengenali atau mengeksekusi perintah bahasa pemrograman. Benar atau salah?
Ya, interpreter kan interpretasi ya. Berarti memang dia akan mengartikan gitu ya, atau mengenali ya. Jadi ya, betul. Mengenali dari 0 Kemudian yang kedua, komputer hanya mengenali sinyal 01, benar. Jadi ya, komputer itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan kode-kode di mana kodenya cuma 01. Jadi komputer tuh cuma tahu benar atau salah doang. Yang lainnya dia nggak bisa. Nah, kemudian interpreter memahami bagaimana menjalankan perintah berdasarkan tipe data. Iya, betul. Karena kalau tipe datanya string, dia bakal ya mengolahnya sebagai data string. Kalau number ya dia akan mengolahnya sebagai data number gitu ya. Jadi benar. Semua operator di Python hanya memiliki satu nilai. Operator itu bintang, kali bintang ya, tambah, kurang gitu. Tapi kan kita tahu bahwa nggak semua operator itu maknanya cuma satu. Misalkan tambah ya untuk tambah doang. Padahal kalau tambah digunakan untuk data string, dia menggabungkan kata bukan menambahkan. Kalau tambah digunakan untuk number, maka dia akan menjadi penambahan secara utuh gitu. Sehingga semua operator hanya memiliki satu nilai, itu salah gitu ya. Karena bisa menjadi dua hal. Misalkan tambah gitu. Tambah bisa aja menggabungkan kata sama bisa juga menjumlahkan. Jadi tidak, kalau dia bilang semua berarti kan salah. Satu aja udah salah, jadi bisa kita pastikan itu salah. Fungsi string digunakan untuk beralih ke tipe data string. Ya, betul. Memaksakan sesuatu data menjadi tipe data teks. Maka checklist. Oke, very good. Yang lain ada yang belum hijau? Boleh lanjut aja, Agatha. Oke, sekarang ditarik ya. Mana program yang mencetak string alias teks? Mana program yang mencetak angka? Mana yang akan mencetak error karena interpreternya akan bingung. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau ada yang mau jawab boleh ya. Kira-kira ini hasil perintannya error, teks atau angka? Agatha juga boleh jawab. Boleh dijawab langsung tarik ke bawah, boleh, nggak apa-apa. Tarik, dipencet, gerak ke bawah. Ini yang pertama dulu dong, kita bahas yang pertama dulu. Tinggal kamu, suaranya putus-putus Agatha ya, sorry ya. Ini kamu tinggal pilih posisinya di mana. Apakah error, di sini error ya. Apakah angka, ataukah teks alias string. Kalau misalkan kamu sudah yakin, taruh posisinya di antara tiga ini salah satunya. Nah, saya minta yang pertama itu. Di mana Agatha? Oke. Nah, kira-kira benar atau tidak, Ska? Salah, Miss. Salah. Ini tidak error ya. Dia akan menjadi string. Karena di sini teks gennya, Johnson-nya juga teks. Jadi kalau ditambah, dia bukan error, tapi dia menggabungkan jadi Jen Johnson. Maka harusnya di sini posisinya. Tarik dulu ininya. Tarik ke sini. Nah, ya begitu. Nah, sekarang yang kedua. Ada 15 sama 18. Hati-hati ya. Lihat simbolisnya. Terus dia print akan error, atau dia akan mencetak teks, atau dia akan mencetak angka, Agatha. Kamu boleh tarik di salah satu dari tiga yang disediakan. Error. Coba saya tanya Danti. Jawabannya Agatha benar atau salah? Ini kita sama-sama belajar ya Agatha ya. It's okay. It's okay ya. Kalau misalnya masih wrong nggak apa-apa. Kamu harus pelajari baik-baik aja sehingga nantinya nggak akan salah lagi. Nanti wrong atau enggak? Kalau misalkan Agatha taruh hal ini di error. Itu angka nggak sih, Kak? Nggak Ini tahu. angka atau enggak? Oke, saya kasih satu kesempatan lagi Keisha. Kira-kira berarti wrong ya. Danti bilangnya wrong tapi masuknya ke angka. Kalau Keisha ada pendapat lain nggak? Aku
yang itu, yang ID, yang banyak angkanya, itu kayaknya error gak sih? Yang ID, oh, saya lagi ngomongin yang ini dulu. Oke. Oh, yang ini dulu. Ini Ya, ini masuknya kemana? ke angka sih. Ke angka sih, oke. Ada yang lain? Ini enggak angka. Hati-hati ya. Ini bukan angka, teman-teman. Ini petik. Jadi walaupun angka, dia sebenarnya teks. Jadi harusnya dia masuk ke sini. Sama kayak Jen dan Johnson. Coba, masukin ke situ Agatha. It's okay. Kan teman-temannya juga masih bingung. Hati-hati, angka yang ada tanda petiknya, dia bukan angka. Dia adalah string. Oke. Jadi dia nggak error, cuman dia bakal tulisannya nanti jadi di sini bukan menambahkan 15 sama 18 terus hasilnya jadi 33, bukan, tapi dia bakal nulis segini 15, 18. Gitu. Jadi dia nggak nulis sebagai angka ya. Nah, kemudian di Calvin sama 29. Yang ini, Agatha, kira-kira sekarang di mana? Ini Agatha udah mulai mengerti nih. Kira-kira Calvin itu teks. Sedangkan H-nya tanpa petik. Kemudian digabungkan dengan tambah. Kira-kira gimana menurut Agatha? Error, angka atau string? Error, betul. Kenapa? Karena Calvin-nya itu teks, string, terus 29-nya angka. Ini kayak minyak sama air gitu, nggak bisa digabungin. Jadi pasti error. Nah, kemudian yang ini yang dibahas oleh Keisha. Nah, kira-kira Agatha, di sini ada ID yang memang teks. Ya, ini sudah kita bahas di bagian nomor 2 ya, bahwa angka yang banyak itu bukanlah angka yang sebenarnya, tetapi dia teks. 137, walaupun ini kayak isinya angka semua gitu ya. Nah, tetapi di sini ada suatu perintah lain namanya INT. Di mana INT akan merubah data teks menjadi angka. Nah, jadi kalau misalkan mau rubah suatu teks angka, maka tambahin INT. Maka dia printnya akan apa? Ya, akan number. Gitu. Jadi ini bakal number Keisha ya. Dan Agatha yang dan lain-lainnya. Karena ada INT. Jadi INT memaksakan dia untuk jadi number. Jadi itu masuk ke angka. Boleh ditarik ke angka. Oke. Nah, yang terakhir. Nah, kira-kira ini apa Agatha? Apa? Iya, angka betul. Karena 5-nya tidak pakai petik, 4-nya juga tidak. Maka pasti angka. Lalu scroll ke bawah coba. Ini ada apa ya? Oh, tidak ada. Oh, ke atas dong. Berarti ada checklistnya di atas. Atas, sorry. Nah, itu ada hijau. Oke, good job. Nomor 3 lanjut. Oke, di sini ada hari, di mana dia memaksakan angka 25 menjadi string. Dan bulan memaksakan angka 12 menjadi string juga. Lalu dia akan menggabungkan, maksudnya adalah 25 Desember ya. Alias 25-12, maka dia akan menuliskan Natal sama dengan di bawahnya. Nah, menggabungkan string semuanya ya. Harinya sudah string, bulannya juga sudah string. Jadi oke-oke aja, jadi nggak akan error. Nah, kemudian di sini ada nomor telepon di mana 89 bla 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 itu adalah number karena nggak ada petik ya. Nah, tetapi karena nomor telepon biasanya bentuknya teks, maka kita paksa sebagai string aja. Ya, caranya str panggil aja variabel yang mau diganti gitu ya. Nah, sekarang dia mau hitung berapa panjang karakter teleponnya alias berapa banyak nomor teleponnya gitu ya. Kemudian print dia akan bilang digit di telepon ada berapa banyak. Nah, hasil dari si panjang. Sebenarnya ini agak nggak make sense menurut saya kalau mau hitung berapa banyak. Karena biasanya kalau ngitung nomor telepon kan kita ngitungnya dari angka 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan aja buat kalian. Itu harusnya spasi dulu tadi. Ya. Nah, harusnya kalau mau dibuat hitung panjang digit ya harusnya ditambahin angka 1 panjangnya. Jadi make sense seperti real.
gitu. Kalau kita ngitung nomor telepon kan nggak mungkin tuh berapa banyak digit terus kita ngitungnya dari nol kan nggak mungkin ya. Jadi kan biasanya kita ngitung dari 1 gitu sampai 10 digit berarti gitu. Harusnya ditambahin 1. Ya secara logika harusnya begitu. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan suatu nama kota dan memasukkan ke areanya dan masukin ke areanya 2 kali ya, rating ya. Oke, kemudian permintaan cari, oke. Kemudian New York, kemudian Manhattan, kemudian 5 bintang dihasilkan, oke. Untuk kota, distrik sama rating dua-duanya, tiga-tiganya itu teks ya, dan masuknya masih oke kalau kita pakai input. Jadi nggak perlu tambahin INT. Nah, cuman kita perlu untuk merubah gabungan di sini karena pasti error. Coba di play. Boleh di play dulu, Agatha? Boleh di play dulu, Agatha? Ditutup bukletnya. Halo? Sinyal aku. Oke, Sat. Ini jadi gangguan. Di situ bad input ya. Sorry ya. Tadi sedikit gangguan, bisa ya. Nah, di situ bad input. Kenapa? Karena ini adalah string. Si garis miring adalah string, maka harus ditambahin tambah. Jadi dipisahkan tambah. Di sini aja, di sini doang. Ya, di sebelum distrik, benar. Oke. Kayaknya sudah aman sih. Coba di play. Masukin kotanya. Ini sorry ya, ini. Oke. Masukin areanya. Bebas aja. Oke. Checklist. Oh, kayaknya ada satu lagi yang ketinggalan deh. Rating. Tambahin satu lagi di sini, rating. Tambahin satu lagi rating setelah garis miring yang terakhir. Tambah dulu. Iya. Baiknya spasi dulu ya sebelum rating ya. Oh, questionnya out tadi ya. Sorry banget. Oke, very good. Coba di play. Jangan New York semua dong, biar kelihatan. Biar kelihatan mana yang belum masuk gitu. Barukah? Ya. Ya, bebas. Tapi bedain aja, bedain. Masa. Ya, boleh. Nah, rating kan berarti berapa? 5 bintang gitu misalkan. Ya, checklist. Checklist jangan di play ya. Nggak kesimpan. Percuma kita ketik panjang-panjang. Nggak kesimpan sama dia. Oke, very. Rating kan angka ya biasanya. 5, 10 gitu misalkan. Checklist. Enter dulu baru di run. Enter dulu bawahnya. Jangan di play dulu. Nah, di situ enter. Baru checklist. Nah, ini baru satu kali ini kamu. Karena tadi di play. Di play kembali. Jadi ulang dari awal tadi. Jadi nggak kehitung. Kalau input kita harus 2 kali ya.
Rating. Bintang 5. Ya. Ya, sip. Jawab Agatha. Yang lain bisa saya cek dulu satu-satu. Thank you. Danti boleh share screen? Danti boleh share screen? Silakan. Oke, kita baru sampai 5, but it's okay, nggak apa-apa. Udah tes keberapa nih? Danti. Kenapa kok? Ini tes keberapa? 5. Bukan, maksudnya tes keberapa? Udah 5 kali. Tes sih. Baru Masih salah. baru sekali. Oh, baru sekali. Oke, coba. Terakhir. 5 aja Ini masih apa aja? Cek. Enter. Checklist. Sekali lagi berarti. Tadi udah sekali belum? Belum ya? Tadi baru sekali. Oh, baru sekali. Oke. Berarti ini yang kedua ya. Oke, good job. Aska Makarim boleh share screen? Danti boleh stop. Oh, very good. Boleh stop share. Azra boleh share screen? Azra boleh share screen? Ya, Kak. Oke, Yara boleh share screen? Stop share. Azra. Yara boleh share screen? Good job. Unaisa boleh share screen? Oke, very good. Boleh stop share, Unaisa? Juga boleh share screen? Juga? Ya, oke. Oh, 1-2 kenapa juga? Tadi ada yang salah, Kak, 1-2. Oh ya, oke. Boleh stop share juga. Nanti coba lihat lagi ya. Keisha, silakan share screen. Oke, good job. Oke, kira-kira seperti itu. Hari ini kita belajar soal tipe data string. Tapi sebenarnya nggak ke number ya, kita lebih fokus ke string doang. Yaitu kita bisa pakai metode len untuk ngitung karakter, terus kita bisa pakai metode lower atau upper untuk buat dia jadi capital sama huruf kecil. Terus kita juga, nah itu untuk metode-metode di dalam mengubah huruf-huruf atau data-data string ke dalam yang kita mau gitu ya. Kemudian ya paling itu saja ya. Terus pikirkan bagaimana kita menggunakan metode, yaitu kita akan memanggil suatu variabel yang mau dirubah yang isinya string. Kemudian kita panggil metodenya. Metodenya apa? Bisa pakai find, bisa pakai lower gitu. Find untuk menemukan posisi huruf pertama dari kata yang mau dicari. Sedangkan lower akan membuat suatu variabel tersebut berubah menjadi huruf kecil atau huruf besar semua pakai upper gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Danti, Aska, Azra, Yera, Agatha, Oneisa, Keisha, Yoga. Ini Miss yang tadi Ya, yang tadi gimana? oke. Jadi ada beberapa temannya yang diskusi soal tugas. Jadi kalau misalkan mau stay nggak apa-apa, tapi saya tutup dulu ya. Ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini. Sisanya kita berarti masih ada 6 sampai 8 do bagian kedua yang belum selesai. Terus ada yang ketinggalan kayak Agatha sama Yoga. Untuk beberapa yang kosong silahkan nanti lihat recordingnya. Sama mungkin solution guide bisa membantu ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nggak ada, oke. Yang mau stay nggak apa-apa. Yang mau out duluan juga nggak masalah ya. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hari ini tetap sama, stabil. Tidak baik banget, tapi nggak buruk banget juga. It's good, itu bagus sekali. Silakan selesaikan tugasnya, ya jangan sampai tidak. Kemudian tugas bonus juga saya sangat anjurkan untuk dikerjakan juga. Karena akan meningkatkan pemahaman ya. Kalau begitu saya tutup, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Liv, yang mau live duluan. Yang mau stay, Aska Makarim boleh share screen. Stop dulu recordingnya.